Halo, selamat pagi dan apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktari nih pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Pansus Pengelolaan Ruang Udara DPR RI Syamsur Rizal berharap regulasi pengelolaan ruang udara dapat menciptakan efisiensi bahan bakar pesawat. Pansus Pengelolaan Ruang Udara DPR RI menggelar RDPU dengan sejumlah maskapai penerbangan Indonesia beberapa waktu lalu. Dalam rapat tersebut, Pansus DPR RI menekankan efisiensi bahan bakar demi menekan harga tiket pesawat dan emisi karbon di sektor penerbangan. Anggota Pansus Pengelolaan Ruang Udara DPR RI Syamsur Rizal menjelaskan, biaya pengeluaran terbesar maskapai adalah konsumsi bahan bakar. Untuk itu, dengan kondisi adanya ruang udara tertutup bagi jalur penerbangan sipil, karena alasan keamanan menyebabkan meningkatnya kebutuhan bahan bakar yang dibutuhkan maskapai. Hal ini mempengaruhi harga tiket pesawat. Menurutnya, regulasi pengelolaan ruang udara harus dibahas secara komprehensif agar mendapatkan titik temu antara aspek keamanan dan efisiensi bahan bakar. Terutama sekali itu adalah bagaimana pola penggunaan bahan bakar afturnya termasuk buangan karbonnya. Jadi multi aspek jadinya, bukan cuma sekadar efisien tetapi bagaimana supaya penerbangan itu juga berkontribusi untuk masyarakat, terutama juga untuk berkontribusi untuk lingkungan. Sehingga pengelolaan ruang udara ini menjadi payung aturan yang mungkin bisa dilaksanakan oleh teman-teman maskapai ini untuk sekali lagi menciptakan penerbangan yang efisien, yang secure, dan terutama sekali juga memberikan dampak positif kepada manusia dan lingkungan lah. Lebih murah, lebih adaptif, lebih family, artinya masyarakat bisa merasakan perbedaan setelah ada aturan ini dengan sebelum ada. Di samping itu, bahan bakar pesawat menyumbang emisi karbon 2 hingga 3% dari keseluruhan emisi karbon. Ken dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI soroti insiden tenggelamnya kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali yang disebabkan karena kurangnya perawatan terhadap moda transportasi laut tersebut. Komisi 5 DPR RI menyoroti ketidakjelasan data korban hilang dalam insiden tenggelamnya kapal motor penumpang atau KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Hingga saat ini fokus utama masih tertuju pada upaya pencarian korban yang belum ditemukan. Anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi menegaskan bahwa insiden ini harus menjadi peringatan keras sekaligus bahan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transportasi laut di Indonesia, khususnya dalam konteks pengawasan dan pengelolaan penyeberangan antar provinsi. Kemarin kan dari Basarnas sudah menyatakan ada 26 orang yang saat ini dinyatakan hilang. Kami di Komisi 5 pertama meragukan angkanya karena banyak penumpang yang bisa naik kapal tanpa tanpa manifest atau tiket. Ya, itu pertama. Yang kedua, dari 26 orang yang dianggap hilang itu sampai sekarang belum dirilis nama-namanya. Jadi kami meyakini bahwa memang tidak ada manifest orang-orang ini. Jadi saat ini kesulitan. Kalau dengan manifest ini kita berharap tentunya nanti kalau memang ada yang hilang lebih dini diketahui. Yang kedua, negara bisa hadir di situ, ya kan? Oh, tahu ada misalnya si Ahmad ini hilang, negara tahu. Dan untuk keperluan administrasi lain, termasuk keperluan asuransi dan lain sebagainya ya. Jadi ini sangat pembelajaran betul bagi kita. Mudah-mudahan setelah ini Kementerian Perhubungan berbenah ya terkait dengan ini. Sebelumnya, Badan SAR Nasional atau Basarnas menyatakan bahwa terdapat 26 orang yang dinyatakan hilang. Namun Komisi 5 DPR RI menyampaikan keraguan terhadap angka yang dilaporkan. Hingga kini belum ada rilis resmi mengenai nama-nama korban yang dinyatakan hilang. Bondan dan Halim, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR RI meminta pemerintah terus lakukan upaya diplomasi dalam penyelesaian kasus WNI yang ditahan di Myanmar karena tuduhan mendukung gerakan oposisi bersenjata. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09.
Banyak pemirsa yang belum tahu bahwa selama ini pelayanan haji Indonesia ini ternyata di grade D. Gimana tidak bermasalah Pak kalau pelayanannya saja dari grade D, grade paling rendah dari pelayanan haji? Semestinya kemarin kalau dengan katakanlah nilai yang quote and quote dengan angka yang semestinya benar kontraknya, ya kita dipilih. Nah, silakan cek sekarang untuk petugas haji daerah itu biasanya menggunakan hak reguler ya. Tapi yang menjadi petugasnya itu dia nggak bertugas, karena yang itu ya para elit-elit kabupaten, elit provinsi. Ya, gimana mau nyuruh, misalkan ada bupati, ada wakil bupati, ada DPRD, ada ini, mau dorong jamaah, mau bahkan dia mau dilayani itu. Makanya ke depan kalau mau petugas dibikin kriteria deh, tugas itu apa tugasnya. Berarti Bapak mempertanyakan adanya eksistensi dari KPIH itu ya? Ada surat dari satu kabupaten 12 juta Pak. 12 juta Pak, satu jemaah untuk bimbingan aja? Iya, macam-macam lah itu, ininya dibikinnya paketnya. Gimana sih, susah banget mau bener gitu. Susah banget mau bener tuh apa sih, semua sektor Pak. Semua sektor kalau bisa diuangkan. Hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan bahwa terkait kasus warga negara Indonesia yang sedang menjalani proses peradilan di Myanmar, DPR RI terus dorong pemerintah mencari solusi penyelesaian dengan pihak Myanmar. Pimpinan DPR RI meminta pemerintah untuk terus melakukan upaya diplomasi dalam penyelesaian kasus WNI yang ditahan di Myanmar karena tuduhan mendukung gerakan oposisi bersenjata. WNI inisial AP ditangkap otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024 yang lalu dan divonis hukuman penjara 7 tahun. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, terkait kasus warga negara Indonesia yang sedang menjalani proses peradilan di Myanmar, DPR RI mendorong pemerintah untuk terus berupaya mencari solusi penyelesaian dengan pihak Myanmar. Sufmi Dasko menambahkan, keselamatan dan perlindungan terhadap WNI dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Khusus untuk Myanmar, kita mendorong pemerintah untuk terus melakukan diplomasi. Untuk warga negara Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, itu ada di Undang-Undang TNI. Apabila diplomasi gagal, kami akan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan opsi operasi militer selain perang. Demikian, terima kasih. Operasi militer di luar perang. Itu dijamin dalam Undang-Undang TNI yang baru. Terima kasih. Cukup ya? Ya, kasih. Kementerian Luar Negeri dengan KBRI Yangon telah berupaya memperjuangkan nasib WNI yang ditahan tersebut dengan melakukan upaya non-litigasi dan mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Myanmar. Sufmi Dasko menjelaskan apabila upaya diplomasi yang dilakukan gagal, pemerintah dapat mengambil opsi lain atau tindakan di luar perang yang dijamin dalam Undang-Undang TNI. Zikri dan Yaserto Denus, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI dorong Kementerian Pariwisata evaluasi aspek keamanan dan juga keselamatan bagi wisatawan khususnya di lokasi wisata ekstrim. Meninggalnya wisatawan asal Brasil yang terperosok saat melakukan pendakian di Gunung Rinjani, NTB, Komisi 7 DPR RI mendorong Kementerian Pariwisata mengevaluasi aspek keamanan dan keselamatan bagi wisatawan khususnya di lokasi wisata ekstrim. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan mendorong Kementerian Pariwisata dan seluruh stakeholder terkait pariwisata juga melakukan langkah-langkah preventif kecelakaan di tempat wisata, seperti sosialisasi potensi bahaya, kelengkapan sistem penyelamatan, hingga pemeriksaan ketat terhadap wisatawan yang akan memasuki kawasan wisata. Seluruh komunitas pencinta alam juga diingatkan terus melakukan persiapan matang, termasuk penghitungan potensi bahaya dalam setiap ekspedisi pendakian, sehingga bisa melakukan pendakian dengan aman dan selamat.
Bagaimana memperingatkan atau memberikan pemberitahuan secara khusus kepada mereka-mereka yang memang komunitas pencinta alam. Jika mereka memang tetap menginginkan untuk melakukan pendakian pada gunung-gunung yang seperti itu, maka mereka harus meningkatkan upaya keselamatannya masing-masing. Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menambahkan, pemerintah dan pengelola destinasi wisata harus mampu mempersiapkan langkah pencegahan dan penyelamatan sejak awal, bahkan sejak perencanaan anggaran. Dengan begitu, kebutuhan keamanan bisa terpenuhi seluruhnya dan bisa melakukan tindakan lebih awal dan lebih cepat jika terjadi kecelakaan di tempat wisata. Nah, untuk prevention ini seringkali juga tidak cukup didanakan. Nah, ini yang menurut saya harus kita mulai memperbaiki dalam hal itu, karena kalau reaktif atau sudah terjadi, udah pasti cost-nya akan jauh lebih besar dan negatif impact-nya itu tidak bisa terbendung. Ferdian dan Gunarso, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI mengusulkan elastisitas penciptaan tenaga kerja masuk dalam makroekonomi nasional, karena pertumbuhan ekonomi tidak sekedar angka, melainkan penyerapan tenaga kerja juga. BPS melaporkan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2025 sebesar 4,76%, lebih rendah dibandingkan Februari 2024 yang mencapai 4,82%. Komisi 11 DPR RI mengusulkan elastisitas penciptaan tenaga kerja masuk dalam makroekonomi nasional, karena pertumbuhan ekonomi tidak sekedar angka, melainkan penyerapan tenaga kerja juga. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Hanif Dakiri mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, penciptaan dan penyerapan tenaga kerja menjadi faktor penting. Apalagi Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan 19 juta lapangan pekerjaan selama 5 tahun. Hanif mengusulkan indikator penciptaan tenaga kerja dalam kebijakan makroekonomi nasional untuk memastikan pertumbuhan nasional berdampak positif dan signifikan bagi masyarakat. Nah, Bu Menteri sendiri, Bu Menteri Keuangan sudah sering berbicara mengenai pertumbuhan yang inklusif. Tetapi di mana ukurannya? Nah, kami tidak menemukan itu. Ada satu indikator yang menurut saya ini perlu nanti menjadi pertimbangan kita bersama untuk masuk di dalam salah satu indikator makroekonomi. Namanya elastisitas penciptaan kerja. Sehingga ini nanti harus kita ukur dan sama-sama kita kawal dari awal, sejak dari asumsi makroekonomi. Karena saya khawatir kalau misalnya ini nggak kita kawal dari asumsi makroekonomi bisa meleset. Nanti mungkin ekonomi kita tumbuh, tapi pekerjaan tidak tumbuh. Lebih lanjut, Hanif Dakiri meminta semua pemangku kepentingan berkoordinasi dan bersinergi untuk mewujudkan penciptaan dan perluasan lapangan kerja yang lebih banyak dan merata, agar penyerapan tenaga kerja lokal semakin banyak dan pertumbuhan ekonomi bangsa menjadi berkualitas. Dodi Muharam, TVR Parlemen, laporkan. Target swasembada garam pada tahun 2027 terus digaungkan pemerintah sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian pangan nasional. Dan di samping itu pemirsa, kita dihadapkan dengan fakta produksi garam dalam negeri yang masih tertatih-tatih dalam memenuhi kebutuhan industri maupun konsumsi rumah tangga. Seperti apa informasi selengkapnya? Tetaplah di TVR 09. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setahunya saya di Kemendikbud. Hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami
pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Potensi besar yang dimiliki negara ini seolah belum sepenuhnya digerakkan di tengah potensi laut yang luas dan sumber bahan baku garam yang melimpah. Dan Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Dan sebagai bentuk respon DPR terhadap persoalan ini, DPR RI mendorong para pemangku kepentingan saling berkolaborasi, menciptakan langkah yang konkret. Dan di sini, mampukah Indonesia terlepas dari persoalan ini ataukah swasembada pangan hanya akan menjadi janji manis? Dan kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Di tengah potensi laut yang luas dan sumber bahan baku garam yang melimpah, Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional. Diketahui kebutuhan garam nasional pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 5 juta ton, yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan industri. Sementara, produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,25 juta ton dengan target cadangan 836.000 ton. Pemerintah berupaya mewujudkan swasembada garam pada tahun 2027. Akan tetapi, produksi garam dalam negeri belum mampu mencukupi tingginya permintaan garam secara stabil. Hal ini bukan disebabkan oleh minimnya jumlah petani garam, melainkan karena belum optimalnya penggunaan teknologi dalam proses produksi. Optimalisasi teknologi dalam produksi garam akan mampu meningkatkan efisiensi, kualitas, dan kuantitas hasil produksi. Kita perlu mengevaluasi dan apa yang hendak diberikan dukungan terhadap usaha swasembada garam ini. Mungkin pemakaian teknologi yang baik bisa menjadikan bahan baku garam yang melimpah itu menjadi garam yang bermutu, berkualitas, sesuai dengan kebutuhan konsumsi dan industri. Kami mengendorse penggunaan teknologi yang tinggi supaya garam kita kualitasnya seperti garam dari luar negeri sehingga kita tidak perlu lagi untuk mengimpor garam pada masa-masa yang akan datang. Sebagai perusahaan BUMN, PT Garam memiliki peran krusial dalam menjamin ketersediaan garam nasional. Namun, DPR RI mengkritisi lemahnya capaian laba, pendapatan, dan kinerja PT Garam yang dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan garam di Indonesia. DPR RI tekankan pentingnya keterlibatan pemerintah, BUMN, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam memperbaiki tata kelola industri garam nasional. Tanpa langkah konkret dan pengawasan ketat, upaya mencapai swasembada hanya akan menjadi wacana. Evaluasi kinerja PT Garam harus menyentuh aspek fundamental sehingga mampu tumbuh sebagai entitas strategis yang memenuhi kebutuhan dalam negeri secara berkelanjutan. Pemirsa, sesaat lagi kita akan menuju ke salah satu destinasi favorit di Pulau Dewata yang terkenal dengan keindahan panorama pantainya dan puranya. Untuk selengkapnya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Pemirsa, kembali di TVR 09. Tanah Lot Bali merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Pulau Dewata, Bali. Perpaduan antara keindahan panorama alam pesisir dan juga cantiknya bangunan pura dan bebatuan karang menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan maupun mancanegara. Dan tanpa berlama-lama pemirsa, langsung saja kita saksikan tayangan berjalan-jalan ke Tanah Lot Bali dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Berikut ini. Halo pemirsa TVR Parlemen, jumpa lagi dengan Intips, Informasi dan Tips. Intips kali ini kita akan menikmati keindahan alam dan budaya di salah satu destinasi favorit di Pulau Dewata. Tanah Lot Bali adalah perpaduan eksotisme alam pesisir dengan pulau karangnya dan cantiknya bangunan pura yang berdiri di pinggir laut. Sambil berjalan kaki di lokasi wisata Tanah Lot ini, pengunjung dapat menikmati indahnya panorama Pantai Braban yang terletak di Kabupaten Tabanan, Bali. Berdiri di atas karang di pesisiran curam, Pura Tanah Lot tampak begitu menawan. Ketika air laut pasang, tempat suci umat Hindu ini terlihat seperti daratan yang mengambang di tengah lautan. Para pengunjung baru bisa menginjakan kaki di pura ini saat air laut surut. Di kawasan Tanah Lot terdapat juga monumen dan sejumlah pura lain seperti Pura Pekedungan, Batu Bolong, Penataran, Enjung Galuh, dan Jero Kandang. Pergi ke tempat seindah ini tentunya sayang jika tidak mengabadikan lewat lensa kamera ya pemirsa. Banyak spot yang biasa digunakan berfoto oleh pengunjung, biasanya dengan latar belakang deburan ombak laut lepas ataupun sambil berpose di depan pura yang cantik. Jika waktunya pas, pengunjung juga bisa menyaksikan jalannya kegiatan keagamaan umat Hindu di pura. Jika sudah puas menikmati pemandangan, pengunjung bisa berbelanja beraneka ragam souvenir untuk oleh-oleh. Mulai dari aneka bentuk jepitan rambut, gantungan kunci, topi anyaman, kaos bertuliskan Tanah Lot Bali, dan souvenir khas Bali lainnya. Atau sekedar membeli minuman dan makanan pelepas dahaga dan lapar. Pasca pandemi, ekonomi wisata di Tanah Lot sudah kembali bergeliat. Banyak wisatawan yang datang berkunjung, ada yang datang bersama pasangan, ada pula yang datang bersama dengan rombongan keluarga. Yuk kita dengar penuturan salah satu turis lokal yang berkunjung ke Tanah Lot Bali. Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata patut kita kunjungi, apalagi dari wisata alamnya, terutama view di Tanah Lot ini sungguh luar biasa. Kemudian yang menjadi daya tarik adalah tradisi-tradisi adat. Kebetulan saat ini sudah pandemi mulai melandai, sudah barang tentu kita wajib mengunjungi Bali. Daya tarik Tanah Lot tidak hanya menjangkau turis domestik, namun juga turis dari mancanegara ya pemirsa. Seperti dua sejoli yang berasal dari Roma, Italia ini. We were so excited to discover this place because it was one of the most
exciting pictures that we saw from Italy, and this will be our last stop. So a perfect last stop to enjoy an amazing sunset here in Bali. Ternyata pasangan yang sedang menikmati bulan madu di Bali ini sangat menyukai Bali. Kira-kira kenapa ya? Bali is an amazing island. We actually coming from another island. We are coming from Sicily actually. So we used to live in an island, but here what I like most are the people. So I guess the difference that you can compare with other islands in the world are the people. So the spontaneity, the sincerity, this is what we like most. I like to interact with people in general in Bali. Wherever we went, wherever we used to go, the people are so friendly. First time ever. This is our honeymoon actually, but we will definitely, thank you very much, we will definitely come back because it's an amazing island that too much to discover. So we need more time to spend here. We live part of our heart here, for sure. So come to Bali. Wah, senang ya pemirsa mendengar wisatawan asing yang begitu mengagumi Bali. Bagaimana liputan Intips kali ini? Apakah sudah ada rencana untuk berwisata ke Tanah Lot Bali? Yang jelas, dimanapun kita berada, tetap harus menjaga etika dan sopan santun ya. Apalagi di kawasan yang dianggap suci oleh umat Hindu Bali ini. Sekian liputan Intips kali ini, sampai jumpa di liputan berikutnya. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Dan saya Vincent Aldi dan rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Oktarini. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.